Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM H722-18032. Ingin menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang saya lakukan, yaitu berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Kadar Air Produk Kerupuk berbasis SNI menggunakan peta kendali Xbar R dan Xbar S. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keacakan data. Uji keacakan data dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut. H0 data terambil secara acak dan H1 data tidak terambil secara acak. Setelah saya lakukan pengolahan dan hasil didapatkan berdasarkan gambar di samping, diperoleh bahwa p-value lebih dari alfa, yaitu 5%. Maka hal ini menunjukkan bahwa data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa data kadar air tersebut telah diambil secara acak. Yang kedua yaitu uji distribusi normal. Data harus diuji asumsi menggunakan distribusi normal. Dapat diketahui bahwa berdasarkan data-data rekapan pengukuran kadar air pada 3 shift merupakan data yang berdistribusi normal atau sebaliknya. Untuk hipotesisnya sebagai berikut, yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji distribusi normal, berdasarkan gambar tersebut, uji distribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov diperoleh p-value yaitu 0,126, di mana dia lebih dari alfa yaitu 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa gagal data tersebut berdistribusi normal yaitu atau gagal tolak. Selanjutnya yaitu untuk mencari peta kendali Xbar R dan Xbar S. Ini merupakan hasil dari peta kendali Xbar R. Dari peta kendali Xbar R pada gambar di samping dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat yaitu pada Xbar R diperoleh UCL sebesar 10,96, Xbar sebesar 10,336 dan LCL sebesar 9,705. Sedangkan pada grafik R diperoleh UCL sebesar 1,555 dan R sebesar 0,617 dan LCL sebesar 0. Selanjutnya yaitu peta kendali Xbar S. Pada gambar di samping dapat disimpulkan bahwa pada peta kendali Xbar S untuk grafik Xbar yang atas diperoleh UCL sebesar 10,964, kemudian Xbar R sebesar 10,336 dan LCL sebesar 9,708. Sedangkan pada grafik S diperoleh UCL sebesar 0,825 dan S sebesar 0,321 dan LCL sebesar 0. Kemudian yaitu mencari diagram sebab akibat. Menganalisis penyebab terjadinya kualitas produk kerupuk udang di mana kadar air yang tidak sesuai dengan standar SNI. Didapatkan hasil dari analisis faktor penyebab terjadinya kualitas produk kerupuk udang tidak sesuai dengan standar SNI. Dapat dilihat pada gambar di samping beberapa penyebab kecacatan kualitas produk kerupuk udang, yaitu dari material, personal, environment, dan metode dan kemudian mesinnya. Selanjutnya yaitu analisis kapabilitas proses. Dilakukan analisis kapabilitas proses untuk mengetahui apakah proses produksi tersebut berjalan secara kapabel. Didapatkan hasil dari analisis kapabilitas sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan hasil CP sebesar 0,5 dan
CPK sebesar 0,5 didapatkan hasil CP sebesar 0,57 dan CPK sebesar 0,57. Karena nilai CP kurang dari 1 dan CPK juga kurang dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang sudah dilakukan belum capable, di mana proses tersebut harus dilakukan pengawasan lebih lanjut. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kadar air pada kerupuk udang diambil secara acak dan telah berdistribusi normal. Pada peta kendali X bar E dan X bar S sudah terkontrol karena berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Pada diagram sebab akibat dapat diketahui bahwa penyebab kadar air kerupuk udang tidak sesuai dengan standar esensi, yaitu palet yang terlalu tebal dan juga suhu mesin kurang stabil. Pada analisis kapabilitas nilai CP sebesar 0,57 dan CPK sebesar 0,57, di mana tidak memenuhi ketentuan nilai CP kurang dari 1 dan CPK kurang dari 1, maka kapabilitas proses pada penelitian yang sudah dilakukan belum capable. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.